Menanggapi penyebaran cepat wabah virus COVID-19, berbagai negara telah menerapkan upaya-upaya guna memperlambat penyebaran dan penularan penyakit ini. Salah satunya adalah social distancing, where we oblige to stay safe and stay at home for a while. Sambil menemani waktu Anda di rumah, Alman Show episode kali ini akan membagikan tips hidup sehat bersama bintang tamu seorang dokter spesialis yang juga seorang penyanyi bersuara merdu. Ladies and gentlemen, please welcome Mrs. Mira Aya Silvina. Awalnya pilih akhirnya menjadi dokter, tapi juga bernyanyi jazz seperti itu. Oke, sebenarnya tidak ada yang direncanakan. Jadi memang itu yang namanya hobi kan nggak bisa ditinggalkan, yang namanya kesenangan. Jadi sedangkan saya punya cita-cita menjadi dokter. Jadi sementara saya terus berjuang meraih cita-cita jadi dokter, hobi pun juga tetap saya pupuk gitu. Alhamdulillah dua-duanya masih bisa saling mendukung. Dan kebetulan alhamdulillah saya mempunyai support system yang juga bagus sekali dan sangat mendukung. Jadi dua karir itu tetap bisa berjalan sama-sama. Iya. Kalau boleh tahu gimana nih kiat-kiatnya sebenarnya menjalani sebagai dokter itu butuh usaha tentunya belajarnya gitu. Tapi sebagai musisi juga sama butuh latihannya untuk menyeimbangkannya untuk tekniknya sendiri seperti apa? Oke, jadi jatuh bangun pasti karena meraih dokter itu berat. Yes. Kemudian pekerjaan sebagai penyanyi, dulu kan penyanyi reguler ya, jadi banyak jobnya, banyak ikut event gitu. Jadi itu pun juga harus punya stamina yang kuat gitu. Belum lagi yang namanya penyanyi nggak cuma sekedar nyanyi aja, juga harus latihan, harus menghafal lirik ya. Kemudian ada banyak lah yang harus dipersiapkan. Nah, pertama menurut saya sih harus punya harus punya target gitu. Jadi yang pertama kita harus punya ya prioritasmu apa dulu gitu. Jadi waktu itu prioritas saya memang saya mau jadi dokter gitu. Nah kebetulan orang tua, keluarga semua mendukung. Termasuk juga suami setelah menikah juga mendukung. Kamu boleh jadi dokter, nanti bekerja, saya masih boleh nyanyi nggak? Boleh nyanyi juga, jadi ya itu tetap saya jalankan gitu. Nah susahnya apa? Apalagi waktu sekolah menuju jadi dokter itu menjadi spesialis bedah, itu kan juga banyak sekali waktu yang terpakai untuk itu. Jadi stamina harus kuat. Kemudian setelah pulang misalnya saya sekolah nih dari jam 7 pagi sampai sore, kemudian ada jaga malam, terus lagi jaga malam lagi. Habis jaga malam, saya ada jadwal reguler nih. Pulang itu beres-beres dan langsung nyanyi lagi gitu. Tapi saya karena harus konsisten, jadi di tengah-tengah nyanyi ada istirahat, saya bawa buku gitu. Jadi dari dulu tuh semua pengiring saya udah tahu saya pasti bawa buku sambil selain bawa buku teks juga buku buat pelajaran gitu. Jadi ya mau nggak mau kalau mau meraih sesuatu pasti ada jatuh bangunnya, pasti ada lelahnya, ya jalanin aja. Iya. Wah, luar biasa sekali. Dan kalau misalnya nih Teh Mira, kegiatan tuh pasti itu terdengar banyak banget ya, dan tenaga yang digunakan itu pasti nggak sedikit gitu. Bagaimana kalau misalnya dari sisi kedokteran itu supaya minimal kita tetap sehat dan bugar dan nggak sakit? Oke, yang pertama menurut saya sehat itu adalah balance. Jadi kita harus punya balance dalam hidup. Pertama balance dari makanan, balance dari kegiatan, balance dari pikiran. Jadi semuanya harus balance gitu. Dan satu lagi yang paling penting adalah kita harus berpikir selalu positif. Jadi saya percaya sekali kalau kita selalu berpikir negatif itu tuh kita juga nggak sehat.
gitu. Jadi yang penting balance. Kalau misalnya terasa capek ya kamu istirahat. Gitu. Kalau stres ya kamu cari penyegaran. Mau apa mau karena kalau menurut saya nyanyi adalah penyegaran. Jadi bahkan kalau habis capek jaga malam menyanyi itu bisa membuat saya lebih fresh gitu. Jadi balance saja hidup. Balance saja hidup ya. Kalau pola makan misalnya atau pola olahraga? Pola makan harus kembali lagi harus balance dan semua harus cukup, tidak boleh terlalu berlebihan dan bukan berarti nggak bisa makan enak. Kalau sudah makan enak ada lebih sedikit nih kayaknya tadi malam makannya parah nih gitu ya. Jadi saya harus bayar besoknya harus olahraga gitu. Selain olahraga rutin mungkin ditambah porsinya gitu. Balance lah pokoknya intinya. Flu ya? Ya. Flu apalagi sekarang lagi musim pancaroba atau musim hujan seperti ini. Bagaimana caranya misalnya supaya kita daya tahannya kuat terhadap flu dan kalau misalnya udah kena di flu biar cepat kembali lagi pulih, apa saja yang bisa kita lakukan? Flu kalau menurut saya flu itu kan kebanyakan karena virus. Jadi dan kebanyakan virus itu salah satu yang paling penting yang selalu saya pegang adalah sering mencuci tangan. Gitu karena apapun juga yang kita pegang itu mungkin ada sesuatu yang bisa bikin kita terkena suatu penyakit. Jadi sering cuci tangan. Yang kedua dengan adanya virus-virus ini mungkin kita lebih sering pakai masker. Apalagi yang sakit. Kalau yang sakit harus istilahnya tahu diri gitu supaya tidak menyebarkan ke orang lain, pakailah masker gitu. Kemudian menjaga kesehatan diri, menjaga makanlah makanan yang sehat dan kemudian olahraga itu ya. Wah, luar biasa sekali. Aduh, terima kasih banget ya Mira untuk pengalamannya dan juga tips-tips praktisnya untuk menjaga kesehatan. Praktis banget, yang penting lebih baik mencegah dibanding nanti kalau udah kena kitanya benar-benar keteteran semuanya. Oke, terima kasih ladies and gentlemen, ini merupakan akhir dari episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jazz with us, and entertainment.